Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Ini materi ya, sudah saya buat teman-teman. Danok suara nih tadi ya. Mau saya upload suaranya hilang. Saya tidak pernah edit ya. Pokoknya habis buat materi ya harus tak upload itu. Ya ndak tak setel meneh gitu. Ya. Biar apa? Materinya biar cepat banyak gitu ya, biar cepat numpuk gitu. Supaya apa? Supaya Anda ini mudah untuk memahami gitu. Semakin banyak pengayaan materi ya, semakin banyak pengayaan wawasan ya, maka Anda akan menjadikan Anda ini lebih bijak di dalam hidup Anda. Ya. Channel ini lama ya, subscribe-nya lama teman-teman. Kalau jam tayangnya ini sudah 4.000 jam tayang. Jadi kurang 100 berapa ini? 175 baru bisa dimonet ya. Lumayan kan kalau dimonetisasi ya. Bisa untuk menunjang operasional gitu ya. Untuk beli kuota. Untuk membiayai channel ini. Kurang 175. Ini pemberitahuan, intermezzo ya. Ya mungkin teman-teman Jumat Pahing ya, untuk mengejar subscriber ya. Mungkin dalam 1 bulan ini ya, kita akan buat video short saja ya, sampai tercapai 175 subscriber. Setelah itu kita akan bahas video panjang, pemahaman video panjang ya. Nah, supaya apa ya? Supaya cek semangat gitu loh ya. Ada yang mensupport channel ini gitu loh ya, dari channel ini sendiri. Ya mungkin mulai besok lah ya. Tadi sebenarnya saya awali mulai hari ini ya. Hari ini saya sudah buat short tadi 10 video short ya. Tapi ya gitu, danok suara nih. Saya juga buat video panjang, danok suara nih bisa nih. Akhirnya ini saya buat video panjang ya. Ya mungkin tidak buat short ya. Besok mungkin mulai buat short. Supaya cepat monet ya. Nanti kita fokus di video panjang. Ini menanggapi ya komentar saudara kita ya, kaitannya dengan puasa pit weton 3 hari setiap bulan sudah bertahun-tahun. Hasilnya indera mata batin jadi peka. Sekarang jarang puasa weton karena saya takut merasa jadi supranatural. Ya, sampai bisa ngobati teman kena guna-guna. Saya pengen biasa saja. Jarang puasa weton tapi jadi lemah batin saya. Mulai lagi puasa Senin Kamis. Habis lebaran pengen kembali puasa weton lagi. Semua cerita Bapak itu betul karena saya sudah ngalami. Ya. Jadi teman-teman Jumat Pahing ya. Ketika kita laku itu ibaratnya ya tirakat ya, poso ya. Wis poso poe wis atau zikir poe itu pasti keramat. Manakala kita ini istiqomah ini ya hitungan tahunan lah gitu ya. Sama ya dengan saya yang saya alami. Saya sudah tahunan ya mengamalkan sholawat dalail khairat. Sudah 2017 sampai sekarang ini ya, 8 tahun 9 tahun sama istighfar. Ya sebelumnya itu 4 tahun ya saya mengamalkan amalan berbagai amalan wis tak coba kabeh sak poso nih. Tuh, itu memunculkan keramat yang sangat luar biasa itu. Sesuatu yang di luar logika. Tapi saya sudah tidak berpikir dengan keramatnya gitu. Ya, saya menikmati gitu ya. Saya menikmati enjoy. Ya, ketika saya laku itu ada ketenangan batin, ketenangan jiwa, itu sudah cukup. Kalau dulu ya, zaman awal-awal ketika saya mengamalkan amalan, pingin apa sebenarnya? Pertama kali saya mengamalkan laku, itu pingin tidur. Ya, karena tidak bisa tidur teman-teman. Ya, satu hari ya tidak bisa tidur, gelisah. Ya, ketika bisa tidur, mimpi ini menakutkan, mimpi serem, mimpi diajar genderuwo. Ya coba bayangkan, Anda tidur terus mimpi genderuwo, apa yang tidak serem? Nah, sampai ketakutan, sampai 3 hari. Nah, di situ muncul kesadaran diri. Wah, ini tidak beres ini gitu ya. Ya,
pada waktu itu juga ada kena masalah juga ya. Ada masalah yang menghancurkan kehidupan saya total wis. Akhirnya buka kitab. Ya, buka kitab. Apa yang harus saya lakukan? Ya, pertama yang saya lakukan adalah membaca Tarik Sukma. Ya, saya baca amalan ya, surat Al-Imran ayat 9. Saya gabung dengan Al-Baqarah ayat 148. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yuliful mi'ad. Itu saya baca. Sampai dengan aina matakunu ya'ti bikumullaha jami'an innallaha la kulli syai'in qadir. Ini Al-Baqarahnya 148. Itu saya baca terus. Saya mau tarik siapa ini yang melakukan. Pegel-pegel teman-teman ya. Apa yang terjadi? Nggak iso tidur ya. Tak amalnya ya sampai kesel ya. Nggak turu-turu. Ya kalau sehari 2 hari nggak masalah ini. Sampai 2 tahun nggak iso turu. Ya, nggak iso turu bengi nggak iso. Kalaupun ketiduran itu paling jam 7 ya, jam 7 sampai jam 8. Aja jam 7 setengah 8 sudah bangun. Itu saya alami sampai 2 tahun. Coba bayangkan itu. Lah, disitulah saya memulai laku tirakat. Tak tirakati ya. Tujuannya apa? Cek iso turu. Ya, pada saat itu ya loro-loron, sakit-sakitan, pengangguran, tidak dapat, tidak ada dompetnya, tidak ada sini. Yang saya lakukan itu. Saya tidak mikir ya, tidak mikir dunia itu sudah tidak mikir. Pikirnya apa? Pingin turu. Ya, pingin turu ya. Tak tantangi gitu, dukunnya tak tantangi. Ayo, kalau kamu selama ini nyerang di dalam dimensi mimpi, ayo kita ketemu di alam mimpi gitu. Tak tantang gitu. Lu ya saking kepegelen gitu. Lu ya ati gak kepegel apa lho. Ati turu angel ketika turu ya. Sing 3 hari itu ya awalnya ketika turu mimpi ndak karu-karuan. Ya, ketika mimpi ndak karu-karuan ya teman-teman ya, mimpi ndak karu-karuan. Bangun kan. Turu mana? Nyambung mana? Sampai 5 kali, 10 kali dalam 1 hari itu nyambung. Apa ini kebetulan? Ya tidak. Itulah sihir telur sandet itu seperti itu. Akhirnya laku. Ya. Nah, seorang yang laku itu pasti muncul keramat. Harus pasti muncul keramat. Jadi kalau teman-teman Jumat Pahing muncul keramat Anda ya, supranatural lah, itulah ujiannya. Ya, seseorang itu diuji ya dengan keramatnya. Ya. Contoh ya, Anda tahu ya yang saat ini lagi viral itu ya, Gus Samsudin Jadab. Ya, Gus Samsudin Jadab loh. Dia itu orangnya dulu itu baik teman-teman. Ya. Waktu masih merosok itu, rosokan itu baik orangnya, santun ya. Saya pernah chat-chatan kok itu loh. Ya, durung terkenal gitu ya. Pernah chat sama saya gitu. Samsudin itu. Kebetulan dia itu ikut komunitas ya. Komunitas apa namanya? Asma apa itu loh ya. Ainuh ya. Asma Islam Nusantara. Ya, ketuanya ada di Banten ya. Gus Nong Endagron. Baik orangnya. Kalau Gus Nongnya baik. Nah, sama saja ya. Gus Samsudin ini melakukan perjalanan spiritual gitu. Tirakatnya kenceng dia. Ya, akhirnya muncul keramat toh. Akhirnya apa? Dunia mengejar toh. Loh itu loh. Akhirnya dia ini ketika dunia mengejar tersesat dia. Ya, harusnya kencang terus ya. Nah, dia diperbudak oleh dunia. Harus teloken wis. Coba Anda telusuri ya sebelumnya gitu. Riwayat sebelumnya. Oh, lakune kencang. Sholawat nurid hatinya, andalane sholawat nurid hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurid hati wasiri sarifis sairil asma'i. Ya, andalane itu. Loh, bagus orang itu. Dulu itu bagus ya. Tawadu ya. Ketika masih jual rosokan.
Nah, jual rasa kan sambil tirakat. Akhirnya diuji sampai sing kuwasa. Diuji dengan dunia. Akhirnya apa? Melempem. Tidak menjalankan tirakatnya, tapi terjebak dengan dunia. Nah, sama halnya dengan konflik dengan pesulap merah ya. Nah, itu sebenarnya teguran dari Tuhan. Marenono. Tambah diterusno, tambah digetno ae. Ya wis tambah. Saya kecekel Polda Jati. Lah itulah teman-teman. Ya. Memang godaannya seperti itu. Gak percaya lakonono. Anda kan bisa lebih dari Samsudin itu. Ya, kalau Anda laku tirakat, pasti keramat, pasti muncul keramatan. Yo iku, hati-hati. Ketika Anda di posisi itu akan ada godaan. Yo ibarat ya, saya mau ke Lamongan, ya. Dari Malang ke Lamongan. Saya mampir ke terminal Bungurasi. Nah, ndek kono ana wong dodol bakpo, ana telo, ana dodol empal brewok barang. Ana dodol apa mau macam-macam dodol. Kalau saya terlena dengan suasana di mana? Bungurasi, saya tidak akan pergi ke Lamongan. Tidak akan ketemu Tuhan di Lamongan. Tapi saya terjebak oleh kenikmatan dunia. Nah, itu adalah ujian. Ujian terberat. Orang menjalani spiritual itu adalah karomah. Kemampuan ini itu, kemampuan menyembuhkan, kemampuan tarik sukma dan sebagainya akan terjebak di situ. Ya, jadi hati-hati. Ya, kalaupun terjebak aja suwe-suwe gitu ya. Anda harus bangkit. Sama halnya dengan si Samsudin ini ya, ketika dia ini katakanlah di Polda, dia menyadari atau dia lihat video ini, menyadari dirinya, ya. Menyadari dirinya. Ada sesuatu yang salah di dalam perilakunya. Maka dia pun juga masih bisa untuk menuju Tuhan. Artinya memang kondisi ini itu adalah untuk mencuci apa? Ya kelakuan nih sing terjebak tadi gitu ya. Nah itulah teman-teman. Kalau orang sudah terjebak dengan dimensi-dimensi kemampuan dirinya, akhirnya ngawur wis. Akhirnya kembali lagi ke dimensi dunia. Ya, duniawinya akan muncul lagi. Yang muncul lagi tadi harta, tahta, wanita, itu akan menjadi bagian dari halangannya. Turun wis derajate. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.